Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, durasi waktunya sekitar 10 menit untuk presentasi. Ini tadi sudah beberapa banyak presentasi, tetapi durasinya hanya dibatasi 10 menit oleh aplikasinya. Oke, sebelumnya selamat datang di channel Yotsu 619 atau singkatan dari Yoga Dwi Sukmawan. Oke, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, jangan lupa untuk saling menyapa biar tidak dikatakan sombong. Sebelumnya perkenalkan, meskipun di video-video sebelumnya sudah perkenalan, maka saya akan memperkenalkan diri lagi. Nama saya Yoga Dwi Sukmawan, kemudian nomor induk mahasiswa 1755202052. Kemudian saya mengambil program studi Teknik Informatika. Dan kampus saya adalah Universitas Islam Raden Rahmat Malang atau lebih dikenal dengan Unira Malang, dan alamat saya adalah Banana City atau Gedangan. Dan di sini adalah logo dari kampus tercinta saya. Oke, welcome atau selamat datang di sistem aplikasi Pak Tani Digital. Dan di sini mata kuliahnya adalah TTG, Teknologi Tepat Guna. Dan ini adalah shortcut dari Pak Tani Digital. Dan saya diajarkan Teknologi Tepat Guna oleh Ibu Pangestuti Prima Darajat MSI. Oke, yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang A, masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah beberapa daerah beralih fungsi lahan besar-besaran. Artinya apa? Banyak lahan yang sudah dibongkar untuk dijadikan sebagai hunian atau dijadikan sebagai rumah. Yang kedua adalah orientasi yang kurang diminati kaum muda. Nah, banyak kaum muda ini yang sudah tidak suka lagi dengan petani atau tidak suka dengan yang namanya tani. Anggapan para pemuda itu tani itu membutuhkan tenaga yang sangat besar, kemudian menjijikan dan lain sebagainya. Dan banyak kaum muda setelah lulus SMA itu kebanyakan sudah bekerja dan meninggalkan tempat tinggalnya. Kebanyakan langsung pindah ke kota. Yang selanjutnya adalah kurangnya kemampuan yang kompeten serta menunggu instruksi. Jadinya para tani itu sebenarnya dalam bidangnya tidak terlalu kompeten. Jadinya bahasa sini iku melok-melokan, lek kabeh melok nandur iki melok nandur. Nah, jadinya seperti itu. Kemudian dan juga menunggu instruksi. Instruksi dari siapa? Instruksi dari yang meminjamkan uang atau modal. Yang selanjutnya terkait masalah pupuk termasuk sistem distribusinya. Dan pupuk untuk saat ini masa pandemi ini sangat sulit dan harganya mahal. Meskipun mahal, tetapi ada barangnya, para tani pun masih berupaya untuk membeli. Akan tetapi untuk masa pandemi, pupuk sudah mahal, tetapi barang nggak ada. Kayak gitu. Kemudian sistem irigasi atau pengairan yang kurang. Yang selanjutnya masalah hama. Masalah hama ini adalah hama yang sering ada itu adalah hama dari tupai. Di sana kena banyak pohon pisangnya. Jadi hama yang paling banyak adalah hama tupai. Kemudian kestabilan harga. Untuk harga pisang itu sangat murah, apalagi musim pandemi. Biasanya harga pisang itu satu di pohonnya itu sekitar 150, itu bisa mencapai seperti itu. Kemudian saat ini masa-masa pandemi hanya mampu sekitar 50.000 saja, jadinya turun drastis. Potensi sumber daya alam yang ada di sana yaitu tebu, pisang, alpukat, kelapa, pete, dan mangga. Oke. Pemilihan T3. Nah, alasannya di sini, ini adalah shortcut dari Pak Tani Digital. Apa sih Pak Tani Digital ini? Adalah layanannya pertanian, kemudian ada benih, pupuk, kemudian instan, kemudian perkebunan organik dan lain sebagainya di situ. Artinya apa? Itu adalah orang-orang yang menjual di sana, bahan-bahan yang di situ para menjual. Yang pertama adalah mayoritas petani termasuk keluarga. Jadi saya memilih Pak Tani Digital. Berhubung di sini banyak petani dan keluarga saya sendiri petani, maka saya mengambil Pak Tani Digital ini.
Kemudian yang kedua, menggali informasi lebih detail tentang pertanian atau mencari informasi-informasi tentang pertanian. Yang ketiga adalah paksaan. Maksudnya paksaan apa? Karena para pemuda sekarang itu tidak suka dengan petani, maka dari itu saya beranggapan tani itu menyenangkan. Nah, jadi saya beranggapan ini adalah paksaan. Jurusan saya tani akan jurusan saya itu adalah berhubungan dengan teknologi informasi tetapi belajar untuk bertani. Nah, dan ayah saya itu menggebu-gebu tentang pertanian, maka dari itu saya belajar untuk di bidang pertanian. Nah, di sini penetapan sasarannya yang pertama dan yang saya tujukan adalah kelompok tani Gunung Jidor, Desa Sidorejo, Kecamatan Gedangan 65178 adalah kode posnya, Kabupaten Malang. Nah, tempatnya ini di mana? Ini tempatnya adalah milik tanah perhutani. Jadinya daerah jalur lintas selatan, jalur dekat dengan pantai. Nah, metode transfer T3 yaitu memberikan bagaimana cara metode yang digunakan dalam T3 ini, yaitu memberikan penjelasan mengenai teknologi tepat guna tersebut pada orang yang berpengaruh di tempat tersebut dengan tujuan agar orang tersebut bisa mengajak orang lain. Jadinya agar dapat digunakan T3 ini, kita harus menjelaskan kepada orang yang berpengaruh di sana agar orang tersebut bisa mengajak orang yang lain. Nah, yang kelima, MONEF. Nah, di sini kekurangannya apa? Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi, terutama HP. Nah, para tani di sana itu HP-nya HP jadul, itu tidak ada yang namanya jaringan internet dan belum mengerti manfaat dari HP itu sendiri. Manfaatnya HP itu apa sih? Yang dianggapkan para petani adalah dapat digunakan untuk berkomunikasi atau hanya digunakan untuk telepon saja. Kemudian kurangnya jaringan untuk mencari informasi di sana. Untuk sinyal jaringan itu nggak ada, adanya itu yang seluler. Yang seluler pun masih jarang atau sedikit. Kemudian kelebihannya dapat mencari informasi dengan cepat, dapat mengetahui potensi di luar daerah, bisa bekerja sama dengan kelompok tani lain. Jadinya kelebihannya seperti itu. Kita dapat mencari informasi mengenai bibit, benih, dan lain sebagainya, dapat mengetahui potensi yang di luar daerah, potensi-potensi apa saja, kemudian bisa bekerja sama dengan kelompok tani. Kenapa? Ketika nanti membeli benih, pupuk, kan nantinya bisa bekerja sama dengan kelompok yang menjual kebutuhan tersebut. Nah, bagaimana teknologi? Nah, teknologi digunakan memerlukan jangka waktu yang panjang karena masih belum ada yang menggunakan sistem ini. Karena mayoritas para petani adalah mengikuti instruksi dari juragan atau yang memberikan pinjaman untuk menanam tanaman, dan setidaknya jika sistem ini digunakan bisa mengurangi permasalahan yang ada. Seperti yang saya jelaskan tadi, tani di sini itu menunggu instruksi. Ketika sistem ini digunakan, setidaknya bisa membantu para petani untuk bisa berkonsultasi atau bekerja sama dengan kelompok tani yang lain. Nah, alhamdulillah, pangapunten karena keterbatasan waktu, ketika kurang mengerti bisa komentar di kolom komentar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan siap menerima kritik dan saran yang membangun. Semoga bermanfaat itu tadi, amin. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Yatsu 619. Thank you, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.